Sugeng dalu sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diceritakaken soale wonten tanah Jawa niku akeh panggonan gunung-gunung sing nggawa jeneng-jeneng wayang. Wonten ing gunung-gunung sing nggawa jeneng-jeneng candi-candi yo jenenge wayang. Wayang niku napa enten lha niku sejarahe rak ngoten. Wonten ing kitab Wredatama wonten sejarahe wayang. Wonten ing kitab Mahabharata nggih wonten wayang. Ramayana nggih wonten wayang. Kalaupun dikatakan wayang itu tidak ada, sekarang ini di India jejak-jejaknya ada. Tegal Kurukshetra itu ada di India sana. Di mana waktu itu terjadi perang besar. Kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang itu perang nuklir waktu itu. Diteliti oleh orang Amerika di Tegal Kurukshetra itu, di sana ada residu-residu bekas senjata yang sampai sekarang belum bisa ditemukan radioaktifnya itu. Nah, kira-kira wayang itu nggih wonten. Sing kaping pindho ada namanya Bridging Rama atau Jembatan Rama. Jembatan Rama niku menghubungkan negara India dengan negara Sri Lanka. Kurang lebih dawane niku 30 kilo. Dawane niku ditemukan dari satelitnya NASA. Ada dataran menyerupai jembatan yang menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Nah, nek cerita pewayangan niku wonten lakon biyen niku jenenge lakon Rama Tambak. Jadi Rama Wijaya dengan bala tentara kera itu membuat jembatan untuk masuk ke negara Alengkadraja. Di mana Rama Wijaya akan merebut istrinya yang diculik oleh Rahwana atau Dasamuka. Membuatlah jembatan supaya bisa menyeberang ke Alengkadraja. Sehingga kalau Alengkadraja di zaman pewayangan itu sekarang itu Sri Lanka. Sri Lanka. Sedangkan kerajaannya Rama itu namanya Ayodhya di India. Nah, saya cerita karena kita saat ini berada di lokasi Candi Wisnu. Nah, hal yang menarik dari cerita Bathara Wisnu itu atau Dewa Wisnu itu, di dalam kitab-kitab ditulis bahwa Dewa Wisnu itu manitis ing jroning manungsa sampai kaping 7. Jadi nitis di manusia itu sampai 7 kali titisan. Terakhir titisan yang ke-7 itu orang Jawa sangat meyakini bahwa besok kapan wektune ana muduning Ratu Adil sing ngreksa nggih niku satriya paningit. Karena memang Bathara Wisnu itu adalah dewa yang memberikan kesejahteraan, kedamaian di dunia itu, sampai dia diturunkan menitis ke manusia. Nah, dalam kitab-kitab pewayangan, titisan yang pertama yang sempat ditulis yaitu Dewa Wisnu itu menitis ke raja namanya Harjuna Sasrabahu. Raja namanya Harjuna Sasrabahu, Mas. Nah, kalau dalam pewayangan itu ada kisah Sukrasana sama Bambang Sumantri yang mengabdi kepada Raja Maespati namanya Harjuna Sasrabahu. Ini titisan yang pertama. Maka di sana terjadi perang besar karena perang antara kebaikan dan keburukan, perang kebaikan dan keburukan. Karena di sana ada perang besar, namanya perang dengan Subali sama raja raksasa yang Lembusura namanya.
Nah, itu titisan yang pertama. Selesailah urusan ketentraman dunia melalui titisan pertama, ceritanya Arjuna Sasrabahu. Lalu titis lagi yang kedua setelah itu, maka menitis kepada Raja Ayodhya, namanya Ramawijaya. Jadi Wisnu itu menitis yang kedua di Raja Ayodhya, namanya Ramawijaya. Nah, peristiwa besar terjadi, selalu ada peperangan antara kebaikan berperang melawan kejahatan atau keburukan. Nah, di zamannya Ramawijaya ini perang besarnya adalah perang antara Ayodhya dengan Alengkadraja. Karena Dasamuka itu sebagai simbol kejahatan. Perang besar. Nah, begitu perang besar itu terjadi, dimenangkan oleh Ramawijaya, lalu menitis yang ketiga. Karena sudah selesai urusan Bathara Wisnu, lalu menitis lagi manusia yang ketiga. Nah, manusia yang ketiga ini yang dititisi adalah Bathara Kresna namanya, atau Narayana. Jadi waktu sebelum jadi raja dia namanya Narayana. Memang dari kelahiran awalnya sudah punya keanehan-keanehan yang sangat luar biasa. Mulai dari kecil itu yang namanya Narayana itu Yona kali ya setengah mati. Nah, ketitisan Bathara Wisnu. Kenapa nitis di Kresna? Karena Kresna harus menghadapi perang besar antara kebaikan berperang melawan kejahatan. Nah, dalam sebuah kitab namanya Bharatayuddha. Nah, Kresna sebagai titisannya Bathara Wisnu, dia pegang yang namanya kitab Jitab Soro. Itu dia yang tahu betul tentang masalah strategi, mana yang harus menebus karma palanya dan mana yang harus kembali karena nadarnya atau karena keteguhan hatinya. Jadi orang-orang itu di dalam peristiwa Bharatayuddha itu sebenarnya tidak hanya kejahatan, kebaikan melawan kejahatan, tapi juga ada momentum-momentum orang harus menebus karma palanya, harus menebus akibat perbuatannya. Lalu ada juga di sana itu adalah penyucian diri orang itu. Jadi dia harus mati karena menyucikan diri. Ada juga yang harus mati karena memang menjadi keteguhan keyakinannya. Dia harus mati di dalam peristiwa Bharatayuddha. Nah, peristiwa besar Bharatayuddha akhirnya dimenangkan oleh Pandawa. Nah, dalam kitab Bharatayuddha dimenangkan oleh Pandawa. Nah, lalu ketitisan yang keempat selesai soalnya Bharatayuddha. Lalu titisan yang keempat, kemenangan Pandawa terhadap Hastinapura itu akhirnya keluarga besar Pandawa menduduki Hastinapura. Siapa yang menjadi Raja Hastinapura? Yang menjadi Raja Hastinapura namanya Parikesit. Parikesit ini sebenarnya cucu dari keluarga besar Pandawa. Karena Parikesit ini anaknya Abhimanyu. Abhimanyu gugur dalam perang Bharatayuddha. Dalam cerita Abhimanyu itu gugur dalam kondisi tertancap 1000 panah dan beberapa senjata. Namanya Abhimanyu Ranjab, ceritanya itu Ranjab, melempar semua senjata. Nah, anaknya namanya Parikesit. Nah, Parikesit ini adalah titisan Dewa Wisnu, nitis yang keempat. Nah, di sana ada perang besar namanya perang Widarba. Perang besar titisannya Parikesit. Nah, selesai Widarba itu, perang besar itu, maka Bathara Wisnu nitis lagi yang kelima. Nah, nitis yang kelima bentuknya sudah tidak wayang. Bentuknya sudah tidak cerita wayang, tapi bentuknya sudah cerita manusia. Nah, cerita manusia ini siapa? Namanya Kresna Dipoyono disebut. Kresna Dipoyono. Nah, Kresna Dipoyono ini di dalam bahasa sastra terbaru sekarang ini namanya Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya ini adalah raja besar termasyhur di Kerajaan Kediri.
hebatnya Kediri. Belum ada Singosari, belum ada Mojopahit. Jadi ada Jayabaya. Nah, Jayabaya ini yang terkenal, dia mengeluarkan yang namanya Jongko Joyoboyo. Ditulislah dalam kitab namanya Kitab Musasar. Kitab Musasar Jongko Joyoboyo. Yang dalam kitab itu menggambarkan semua kejadian di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Kitab Joyoboyo ini. Nah, zaman Soekarno itu, waktu itu dia sidang di Den Haag negeri Belanda untuk memerdekakan Indonesia. Belanda itu sampai tanya, kok ngotot ini ngapain sih? Ngotot ini ngapain sih? Kok sampai perjuanganmu sebegitu gigihnya? Apa yang Anda perjuangkan? Soekarno dalam pidato itu dia menjawab, kami sangat meyakini sampai suatu ketika, suatu saat nanti Indonesia ini akan gemah ripah loh jinawi karena munculnya Ratu Adil. Itu namanya. Karena munculnya Ratu Adil. Inilah yang membuat semangat kami untuk berjuang, karena kami mewarisi sejarah perjuangan kepada anak cucu kita menyambut datangnya Ratu Adil. Nah, dari peristiwa-peristiwa manitisnya Bathara Wisnu ke dalam manusia, yang terakhir dalam bentuk cerita manusia, yaitu Jayabaya. Setelah Jayabaya tidak betul. Kita tidak tahu di antara kita ini mungkin salah satu sebagai Satrio Panini, kita tidak ngerti. Karena Jayabaya itu titisan yang ke 6. Ya. 6 ya. 6. Jadi satu tadi Arjuna Sosrobau, Ramawijaya, Kresno, Parikesit, ya. Parikesit terus Jayabaya yang kelima. Parikesit terus Jayabaya. Nah, ketitisan yang ke-6 dan ketitisan yang ke-7 belum nampak, Pak. Karena janjinya dalam kitab itu Bathara Wisnu itu akan menitis ke manusia sampai 7 kali. Sehingga teman-teman sekalian, apapun kondisi kita, yakinlah bahwa semua sejarah kehidupan di dunia ini, apalagi khususnya di Tanah Jawa, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfudz sana. Sudah ditulis di Lauhul Mahfudz sana tentang semua peristiwa ini. Nah, tugas kita sekarang ini yang masih diberikan nafas, kesempatan untuk bisa hidup di zaman sekarang ini, tidak ada cara lain kecuali menembah. Kita harus menembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dat yang morbeng dat, pencipta alam semesta yang sudah mencatat semua peristiwa. Nek urip sedih gak usah terlalu sedih, karena wis ana tulisane. Sing urip bahagia seneng soge ojo terlalu seneng, karena wis ana tulisane, wis ana catetane. Kabeh urip kuwi manggon ning gone jenenge Cakra Panggirian. Ana wayahe. Di setiap masa ada orangnya. Jadi setiap masa itu pasti ada orang hebatnya. Tapi setiap orang hebat itu selalu ada masanya. Makanya Mas, nek pas jadi pemimpin, pemimpinlah yang adil. Karena setiap Anda hebat itu pasti ada masanya. Makanya Mas, nek kejadiannya ndak enak, ojo sok putus asa. Apa meneh bunuh diri ora bener. Karena peristiwa itu nanti pasti ada masanya. Nenggone kitab Alam Nasroh Lakasodro wa wadokna angka wisrok alati angka dotokrok farofakna lakadikrok wa inama al usri yusron wa idha farokta fansob wa ila robbika farahrob. Sak temene menungso, di balik semua kesulitan itu, insya Allah pasti ada kemudahan. Garek, tetek, loro, mantep, telu manembah.
tetek mantep manembah, pasti ada solusinya. Nah ini barangkali teman-teman sekalian, karena kita saat ini alhamdulillah ya Allah diberi kesempatan di Candi Wisnu iso cerita, biar cerita ini nanti kalau di YouTube kan sama Mas Elit, biar dilihat dan didengar oleh anak cucu kita. Oke, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laskar Sambal Alam. Sehat selalu, bahagia setiap saat. Amin. Amin.